Seorang wanita lupa membawa handuk saat mandi. Tiba-tiba pria asing muncul di pintu, tapi dia tak acuh dan tetap mengambil handuknya. Si pembunuh justru memberikan handuk itu. Ternyata wanita ini buta dan tak sadar ada pembunuh di rumahnya. Karena ingin terus mengamati, pria itu tak segera membunuhnya. Saat hendak menyiapkan makan malam, wanita itu berkali-kali melewati mayat pacarnya di dapur, tanpa menyadari hal aneh, hingga dia lupa mengambil satu piring. Akhirnya dia menginjak darah yang mengalir. Dia meneriaki pacarnya tanpa jawaban. Saat meraba pisau di tangannya, dia sadar pacarnya tewas. Wanita itu terisak di lantai. Dia ingin kabur, namun justru berpapasan dengan si pembunuh. Dengan putus asa dia bertanya tentang identitas orang itu, namun si pembunuh malah berniat mempermainkannya. Kamu mau apa? Wanita itu memanfaatkan kesempatan untuk berlari kembali ke kamarnya. Meskipun buta, dia mengenal rumah ini lebih baik daripada siapapun. Setelah mengunci pintu, dia segera menyalakan komputernya dan mengirim email untuk meminta bantuan. Baca email saya, tulis email baru, mohon ulangi lagi. Tulis email untuk memutar email ke Blake. Panggil polisi sekarang. Belum sempat email terkirim, pembunuh masuk dari balkon, menjatuhkan dan menindih wanita itu. Ia mengancamnya dengan senjata lalu mengikatnya di ranjang. Karena buta, wanita itu tak banyak melawan, namun ia membentak saat pria itu menyentuh kakinya. Setelah diancam lagi, ia terpaksa diam. Chad mengaku hanya ingin mengambil miliknya. Tak ingin menyakitinya lagi, Chad melepaskan ikatannya agar dia mengaku. Saat itulah, dia tahu pacarnya juga komplotan mereka. Masalah ini muncul karena pacarnya mengkhianati mereka dan membawa kabur semua berlian serta uang. Namun, wanita itu mengaku tak tahu keberadaannya. Wajah Chad berubah. Saat hendak memaksanya, telepon berdering. Saat William keluar menerima telepon, dia bergegas turun dan berpakaian. Agar mudah kabur, dia memakai sepatu. Saat Kelly keluar dari lemari, kakinya tak sengaja menendang kamera. Dia sembunyikan kamera di punggung sambil menunggu William. Kelly lari keluar, tapi lift tak datang. Dia segera masuk tangga darurat untuk kabur ke bawah. William mengejar dan melihatnya. Kelly tunanetra dan sudah lelah. Dia sembunyi di ruang bawah tanah, meraba jalan, lalu menabrak rak. William mendekat, Kelly panik di sudut. Untungnya, satpam yang patroli mendengar teriakan Kelly. Kelly minta bantuan, tapi satpam itu malah masuk memeriksa. Mintalah bantuan. Ya, tak disangka hanya dengan satu gerakan, satpam langsung tumbang. Kelly panik dan buru-buru lari keluar. Ia berlari di sepanjang dinding, berteriak minta tolong kepada orang-orang. Tapi penampilannya yang hampir histeris membuat orang-orang takut untuk mendekat. Saat itu, seorang polisi kebetulan lewat. William yang mengejar Kelly melihat hal itu dan terpaksa kembali untuk menghindari polisi. Polisi itu kemudian menyelimuti Kelly dengan jaket dan menenangkan dirinya. Setelah mengetahui penyebab kejadian tersebut, polisi langsung menelepon dan segera mengirim bantuan. Dengan perlindungan polisi, Kelly akhirnya bisa merasa tenang dan ia mengikuti polisi itu kembali ke apartemen. Lalu, William mengejar masuk. Ternyata dia komplotan William, bukan polisi. Kelly ditangkap, dibawa pulang, dan diinterogasi Jesse. Awalnya Jesse membujuk baik-baik, lalu mengungkit masa lalu pacar Kelly dan mengancamnya agar bicara. Karena matahari hampir terbenam dan Kelly tetap bungkam meski dibujuk atau diancam, Jesse hilang kesabaran, lalu menyuruh William memberinya pelajaran. Saat Kelly hampir dipukul, Jesse naik tangga dan menatap mural itu. Untuk membuktikan dugaannya, ia meminta William menurunkannya, lalu menggores bagian belakang mural dengan pisau. Tumpukan uang tunai pun terlihat. William menghitungnya, totalnya sekitar $600.000. Kelly terpaku tak percaya, sementara yang lain sangat gembira. Itulah yang kita cari, ayo turun sekarang. William memasukkan uang ke tas, lalu membanting ponselnya ke lantai. Jesse memperingatkannya agar tetap tenang dan jangan lapor polisi, lalu ia pergi dengan cepat. Kelly akhirnya tersadar, segera bangkit dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia terduduk lemas dan menangis terseduh-seduh teringat kematian pacarnya. Malam itu, Kelly duduk lama sebelum akhirnya bangkit kembali. Tiba-tiba ekspresinya berubah, dan ia langsung berlari menuju pintu. Ternyata mereka berdua memang terus berada di dalam kamar, sama sekali tidak pernah pergi. Kelly bergegas ke balkon, mengambil alat di sampingnya untuk berjaga-jaga. Melihat itu, Jesse merasa lucu, dan langsung memukul tabung oksigennya hingga terjatuh. Dengan berani, Kelly bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan. Jesse tidak menjawab, melainkan langsung menarik kalung yang dipakai Kelly, mengamati berlian di atasnya dengan saksama, lalu memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Lalu, aku pria 29 tahun, dia mengaku 30 berlian berharga dicuri pacarnya, satu di lehernya. Demi berlian itu, dia mengambil peliharaan Kelly, tapi Kelly tetap bungkam. Jesse menghela napas, lalu melempar hewan itu dari ketinggian. Kelly menjerit, lari ke depan, dan berbalik melawan, tapi segera ditahan. William, sang pecinta kucing, tak tahan lagi melihat kekejaman Jesse. Keduanya pun baku hantam. Memanfaatkan kelengahan mereka, Kelly memanjat tangga ke atap. Mendengar helikopter patroli, dia melambai minta tolong. Pilot melihatnya dan mendekat. Kelly hampir kabur, namun tiba-tiba sebuah pistol menempel di pinggangnya. Karena bahaya, Kelly menurut dan melambai. Pilot mengira mereka pasangan mesra, lalu pergi. Jesse menekan Kelly ke tepi atap, mengancam akan menjatuhkannya. Demi hidup, Kelly memberitahu lokasi berangkas. Mereka segera mencoba menggergaji berangkas itu di lantai. Namun
bermain gagal karena terlalu kokoh. Saat Jesse menjauh, Kelly bicara dengan William. Pikirkan apa yang akan dia lakukan pada kita. 20 juta dolar dibagi dua. Kenapa Hollander mau berbagi jika bisa ambil semua? Adu domba Kelly mengacaukan pikiran William. Sementara dia memberitahu Jesse bahwa berlian disembunyikan di balkon. Dia menyuruh William mencari di dalam rumah, sementara Kelly dibawa ke balkon. Jesse percaya dan mulai membongkar pot bunga satu persatu, bahkan menuangkan tanahnya, tapi tetap tidak menemukan berlian. Jesse pun marah dan membanting pot ke lantai. Sementara itu William haus. Dia memecah es, menuang whisky, lalu meminumnya. Tiba-tiba William merasa aneh. Ia menemukan berlian di dalam es. Ia segera mencairkan es dengan air dan tampaklah segenggam berlian. William sangat senang, tapi berpura-pura tenang. Di sisi lain Jesse gelisah dan memaksa Kelly. Namun ia menoleh ke rumah dan melihat William memegang gelas sambil menyembunyikan pisau, pura-pura mengantar minuman, lalu mendekat. Jesse menendang William dan mengeluarkan berlian dari sakunya. Dengan penuh kegembiraan, ia mengambil berlian itu dan tak bisa menahan gejolak di dalam hatinya. Namun, saat ia lengah, Kelly memanfaatkan kesempatan untuk mencurinya. Dia berusaha kabur, tapi langsung diterkam. Lampu meja jatuh dan ruangan menjadi gelap. Kelly lari ke balkon, lalu tak sengaja menendang pistol dan berlian. Jesse yang marah segera mengejar. Kelly mengancam, tapi peluru melesat. Dalam gelap, Kelly unggul mutlak hingga Jesse tak berani gegabah. Ia mendekat perlahan lewat jendela, namun kembang api meledak dan suaranya memekakkan telinga. Kelly pun panik dan hilang kendali. Dia langsung mengambil berlian, mengeluarkan satu butir dari dalamnya, lalu dengan santai melemparkannya ke bawah. Begitu mendengar lawannya mengambil benda beracun itu, Kelly tanpa ragu langsung menembak. Nomor 2. Dia lalu meraih seluruh kantong berlian. Melihat hal itu, Jesse langsung tegang. Tanpa sempat berpikir panjang, dia dengan cepat berlari ke sisi Kelly dan mencekik lehernya erat-erat. Meskipun Kelly buta, namun dengan kecerdasannya ia berhasil meloloskan diri dari tangan Jesse. Akhirnya, dia memasukkan berlian ke dalam air dan membekukannya kembali.